Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Mazmur 20 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu, dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan, Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Ayat renungan pagi kita terambil dari kitab Mazmur 20 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan, Allah kita. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Mempercayai Allah, ditulis oleh Karen Huang. Mari kita mulai kisah inspiratif. Saya perlu mendapatkan 2 jenis obat dengan segera. Satu untuk alergi yang diderita ibu saya, dan satu lagi untuk mengobati eksim keponakan saya. Penyakit yang mereka derita makin menjadi-jadi, tetapi obatnya tidak lagi tersedia di apotek. Karena putus asa dan tak berdaya, saya berdoa berulang-ulang, Tuhan, tolonglah mereka. Beberapa minggu kemudian, kondisi mereka membaik. Saya merasa seakan Allah berkata, ada kalanya aku menggunakan obat-obatan untuk memberi kesembuhan. Namun, aku dan bukan obatlah penentunya. Jangan taruh kepercayaanmu pada obat-obatan, melainkan padaku. Dalam Mazmur 20,
Raja Daud memperoleh penghiburan dalam Allah yang dapat diandalkan. Bangsa Israel memiliki tentara yang kuat, tetapi mereka tahu bahwa kekuatan terbesar datang dalam nama Tuhan. Mereka mengandalkan nama Allah, mempercayai dirinya, karakternya yang tak pernah berubah, dan janji-janjinya yang tidak pernah diingkari. Mereka berpegang pada kebenaran bahwa Dia yang berdaulat dan berkuasa penuh atas segala situasi akan mendengar doa-doa mereka serta menyelamatkan mereka dari musuh. Meski Allah dapat menggunakan berbagai hal dalam dunia ini untuk menolong kita, pada akhirnya, kemenangan atas masalah-masalah kita datang darinya. Baik Dia memberi jalan keluar atau kesanggupan untuk bertahan, kita bisa percaya bahwa Dia ada bagi kita seperti yang telah Dia nyatakan dalam janji-Nya. Alih-alih terpuruk karena masalah-masalah yang ada, kita dapat menghadapi semuanya dengan damai sejahtera dan pengharapan darinya. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, dalam pergumulan pribadi Anda, apa atau siapa yang Anda andalkan? Bagaimana cara Anda menghadapi masalah menjadi berbeda ketika Anda mengandalkan nama Allah? Hal ini patut kamu ketahui. Jika dibaca dengan teliti, kita bisa melihat bahwa Mazmur 20 dan 21 saling berkaitan. Mazmur 20 adalah doa untuk memohon perlindungan dan kemenangan bagi raja yang diurapi Allah. Doa pemazmur, "Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru," menerima jawabannya dalam Mazmur 21. Di sana, secara lebih langsung, pemazmur berbicara kepada Allah mengenai perlakuannya terhadap sang raja dan musuh-musuhnya. Gagasan tentang kepercayaan kepada Allah diulang dalam 21 ayat 8 berkata, "Sebab raja percaya kepada Tuhan, dan karena kasih setia yang maha tinggi ia tidak goyang." Mazmur 20 ditutup dengan permohonan, dan Mazmur 21 dengan ucapan syukur, "Bangkitlah, ya Tuhan, di dalam kuasa-Mu. Kami mau menyanyikan dan memazmurkan keperkasaan-Mu." Bermegahlah di dalam nama Tuhan. Mazmur 20 ayat 8 berkata, "Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan, Allah kita." Kemegahan kita tidak tergantung pada benda-benda fisik yang melekat pada diri kita sendiri. Kereta dan kuda adalah simbol kekuatan dan kemegahan. Kereta dibuat oleh tangan manusia. Kuda dipelihara dan dikembangbiakkan oleh manusia. Banyak hal yang sudah dan akan dibuat oleh manusia terus-menerus yang dianggap sebagai parameter kemajuan zaman. Dengan pikiran cemerlang banyak karya orang-orang hebat kita gunakan dan nikmati. Mungkin juga kita termasuk orang-orang yang berkarya itu. Manusia juga tak henti-hentinya memikirkan sumber-sumber kekuatan dan energi. Beragam ilmu digali, didalami, diteliti dan dipelihara serta dikembangkan teknologinya. Siapa yang memiliki dan menguasainya dianggap kuat dan berdaya. Semua itu dianggap bagaikan kuda untuk membawa kejayaan dan kemenangan hidup. Tentu saja kita butuh kereta untuk kendaraan dan kuda sebagai tenaga penariknya dalam pengertian yang disebutkan di atas. Namun semua itu tetap terbatas sifatnya. Kereta dan kuda tersebut tidak bisa menggantikan peran utama Tuhan dalam hidup kita. Marilah kita juga ikut berkarya membuat kereta dan turut memelihara dan mengembangkan kuda sebagai fasilitas kebutuhan hidup di dunia ini.
Akan tetapi kebanggaan kita bukanlah seberapa banyak kereta yang kita miliki dan seberapa kuat kuda peliharaan kita. Kemegahan kita adalah bahwa kita milik Allah. Jadi kebanggaan kita tidak terletak kepada apa milik kita, namun terletak di dalam kita milik siapa. Bersama apa yang kita merasa miliki, kita dapat saja jatuh dan terlelap. Namun jika kita bersama siapa pemilik kita, kita akan bangun berdiri dengan kokoh. Sering orang mencari dukungan dari pihak lain yang dianggap memiliki kekuatan untuk melindunginya. Orang merasa tenang jika ada pelindungnya. Sebagai raja, Daud memiliki kuasa yang besar. Perintahnya sudah pasti akan dilaksanakan oleh rakyatnya. Dalam kondisi itu, Daud layak memegahkan diri dengan kuasanya. Namun, Daud tidak mengandalkan kereta dan kuda yang menggambarkan kuasa dan kekuatannya. Daud mengandalkan Allah. Allah yang selalu memberinya kemenangan. Ia memahami bahwa Allah memberikan suatu proses yang harus dijalani untuk meraih kemenangan. Pada saat keadaan menekannya, Daud tetap mengandalkan Allah. Apa yang kita pikirkan saat kegagalan dan persoalan menimpa kehidupan kita? Mungkin kita merasa putus asa dan hilang pengharapan. Bisa jadi kita terus-menerus mencari jalan untuk mengatasi setiap pergumulan itu. Sebagai manusia seharusnya kita sadar akan keterbatasan kita. Kesadaran itu semestinya mendorong kita untuk selalu mengandalkan Tuhan. Kuasa Tuhan sungguh tidak terbatas. Persoalannya, kehidupan mungkin akan memaksa kita untuk menyerah pada keadaan, atau kita menjadi lebih mengandalkan diri sendiri. Pengandalan diri sendiri hanya akan membuat kita makin frustrasi. Karena itu, bermegahlah dalam Tuhan. Kuasanya besar bagi setiap orang yang mempercayakan diri kepadanya. Ia layak diandalkan lebih dari siapapun. Benteng-benteng rohani, apa pandangan Alkitabiahnya? Kata benteng-benteng digunakan satu kali di Perjanjian Baru sebagai metafora untuk menggambarkan peperangan rohani orang Kristen. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Bagian ini menjelaskan fakta-fakta terkait peperangan rohani sebagai berikut. 1. Peperangan kita bukan seperti peperangan di dunia ini. Apa yang bersifat duniawi bukan menjadi urusan kita. 2. Senjata kita bukan persenjataan fisik, karena peperangan kita bersifat rohani. Kita tidak menggunakan senapan ataupun tank, tapi berupa perlengkapan senjata Allah, yaitu berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan, kaki berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, mempergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu bisa memadamkan semua panah api dari si jahat. Kenakanlah ketopong keselamatan, dan pedang roh, yaitu firman Allah. 3. Kekuatan kita berasal dari Allah saja. 4. Allah memang berencana meruntuhkan benteng-benteng rohani. Benteng-benteng apa yang dimaksud di ayat selanjutnya? Paulus menjelaskan metafora ini. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Istilah pikiran di sini merujuk pada setiap filsafat, pembenaran, dan sistem dunia ini. Istilah keangkuhan manusia
merujuk pada kesombongan, egois, dan percaya diri yang berlebihan. Orang Kristen, dengan memakai perlengkapan senjata rohani, pergi menaklukkan dunia bagi Kristus. Segera, dia akan menghadapi berbagai kesulitan. Musuh-musuhnya akan bersikeras menolak kebenaran dan tidak bersedia menerima rencana penebusan Allah. Ini adalah benteng pikiran, di mana manusia mencari berbagai argumen dan logika untuk menolaknya. Ada istana hawa nafsu, di mana serangan rohani kita akan ditangkis oleh keserakahan, hawa nafsu, dan berbagai kesenangan dunia. Ada puncak kesombongan, di mana hati manusia bertahta, sehingga merasa dirinya istimewa dan sanggup untuk segala sesuatu. Musuh terlindung dengan baik. Benteng-benteng ini telah terlindungi dengan baik selama ribuan tahun, berlindung di balik tembok yang kokoh dalam menolak kebenaran. Namun, tak ada benteng yang sanggup membuat laskar Kristus menjadi gentar. Memakai senjata yang dipilih oleh Allah, Ia akan menyerang benteng-benteng ini. Dengan kuasa dari Kristus, tembok itu pun akan diruntuhkan, semua kesalahan dan dosa dikalahkan. Orang Kristen kemudian memasuki reruntuhan itu, menawan segala filsafat dan teori palsu, yang selama ini dengan sombong telah menolak Allah. Jika ilustrasi ini terlihat mirip dengan kisah Yosua yang sedang menyerang kota Yerikho, saudara benar. Ini adalah ilustrasi yang tepat untuk peperangan rohani. Tidak hanya ketika memberitakan Injil kita akan menghadapi hambatan, kita juga bisa menghadapi hambatan di hidup, keluarga, bahkan di gereja kita sendiri. Setiap orang yang sedang berperang melawan kesombongan, lari dari hawa nafsunya yang berdosa, kurangnya iman, dan percaya pada cara pandang dunia tentang bagaimana seharusnya menjalani hidup juga merupakan benteng yang perlu ditaklukkan. Tuhan sedang membangun gerejanya, maut tidak akan menguasainya. Apa yang kita perlukan adalah laskar-laskar Kristus, yang sepenuhnya mau berserah diri kepada Tuannya. Ia akan menggunakan senjata rohani yang disediakan oleh tuannya itu. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan, Allah kita. Allah perlindungan kita. Mazmur 16 ayat 1 berkata, "Jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung." Dunia ini bukanlah tempat perlindungan yang aman, karena dunia ini mengalami perubahan. Dunia tidak bisa membentengi dan melindungi hidup kita secara sempurna dan aman. Tidak ada tempat yang paling aman di dunia ini untuk bisa terhindar dari segala bahaya. Di belahan bumi manapun tak ada tempat yang benar-benar aman. Di mana-mana selalu ada bahaya yang mengincar. Karena dunia ini bukanlah tempat yang aman, maka semua orang memerlukan perlindungan atau penjagaan selama 24 jam penuh. Para pemimpin negara, raja-raja, selebritis terkenal atau para jutawan, dimanapun berada dan kemanapun pergi selalu ditemani oleh pengawal atau bodyguard yang bertugas untuk menjaga dan melindungi, meski penjagaan dan perlindungan mereka sangat terbatas. Nas bacaan hari ini merupakan ungkapan penyerahan diri Daud kepada Allah. Ia adalah seorang pahlawan yang hebat dan mempunyai banyak pasukan yang tangguh. Pertanyaannya adalah, mengapa ia masih mengandalkan Tuhan jika ia sudah kuat? Justru disinilah letak kekuatan Daud.
bahwa di luar Tuhan ia tidak dapat berbuat apa-apa. Hal itu jelas ketika ia berkata, "Jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung." Meskipun Daud dan pasukannya sudah sangat kuat pada saat itu, namun ia masih mengandalkan Tuhan di luar batas kemampuannya. Ia merasa tidak bisa berbuat tanpa penyertaan Tuhan. Ia merasa lemah dalam peperangan tanpa Tuhan. Karena itu ia selalu merasa membutuhkan perlindungan Tuhan. Kita mesti sadar bahwa semakin banyak hal yang kita kerjakan, makin banyak pula waktu bagi kita untuk membutuhkan Tuhan. Daud memiliki segalanya, tetapi ia merasa hidupnya belumlah lengkap tanpa kehadiran Tuhan. Ia selalu mencari Tuhan karena ia membutuhkan Tuhan untuk menjaganya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mengandalkan Tuhan dengan benar? Sebagai raja atas Israel, tentunya Daud memiliki banyak pengawal yang berjaga-jaga. Namun ia tak menggantungkan keselamatan jiwanya pada penjagaan manusia. Daud hanya ingin dijaga oleh Tuhan dan berlindung kepadanya, sebab kekayaan, pangkat atau kekuasaan, kehebatan dan kegagahan manusia tak dapat menyelamatkannya. Daud berkata, "Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan, Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak." Tuhan adalah satu-satunya tempat perlindungan yang aman. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Daud sangat percaya bahwa tak sedetik pun Tuhan lengah menjaga dirinya, bahkan Tuhan menjaga dia bagaikan biji matanya sendiri. Inilah doa Daud, "Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya Engkau, yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu." Melihat dan mendengar berita-berita yang mengejutkan setiap hari sangatlah wajar jika semua orang menjadi was-was dan takut. Tapi sebagai orang percaya kita tak perlu gentar, sebab kita berada dalam perlindungan yang aman di dalam Tuhan Yesus. Oleh sebab itu jangan ragu-ragu untuk menyerahkan seluruh keberadaan hidup kita kepadanya. Jangan sekali-kali berharap kepada siapapun dan kepada apapun. Karena hanya Tuhanlah tempat perlindungan yang aman dan terbaik, dan itu sudah cukup bagi kita. Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Karena itu, datanglah kepada Tuhan sebab Dialah tempat perlindungan yang kuat dan kokoh. Aman dalam perlindungan Allah. Tema khotbah yang akan kita renungkan, aman dalam perlindungan Allah. Manusia di dunia ini selalu berusaha mencari rasa aman. Namun, tidak ada tempat yang betul-betul aman selain berlindung dalam naungan Tuhan yang Maha Tinggi dan Maha Kuasa. Dalam Mazmur 27 ini, kita akan belajar betapa amannya tinggal dalam lindungan Tuhan yang Maha Tinggi dan Maha Kuasa. Dalam Mazmur ini, pemazmur menggambarkan perlindungan Tuhan bagaikan terang dan benteng. Jika Tuhan menjadi terang dan benteng kita, maka kita akan aman dari segala gempuran musuh kita. Dalam Mazmur 27 Daud menyatakan bahwa ada banyak tantangan yang datang dari mana saja yang mungkin terjadi dalam kehidupan orang percaya. Tantangan itu bisa datang dari orang-orang di sekitar yang berniat jahat untuk menjatuhkan dan menghancurkan kita. Masalah atau persoalan yang sedang terjadi dan kita alami, ditinggalkan oleh orang-orang terdekat dan yang kita kasihi. Orang-orang yang iri dengki yang berusaha memfitnah kita dan masih banyak lagi.
sikap dalam menghadapi semua itu adalah harus tetap percaya kepada Tuhan dan terus bertekun mencari Dia. Melalui Mazmur ini, kita juga belajar menghadapi pergumulan dengan melakukan nyanyian sukacita. Mengapa? Karena pemazmur mengimani bahwa segala ancaman dan kebutuhan hidup ini akan diatasi oleh Tuhan sendiri. Pemazmur menyatakan Allah sebagai terang dan benteng keselamatan dan kekuatan, maka tidak ada alasan baginya untuk merasa takut atau panik. Ketenteramannya tidak dengan syarat-syarat lahiriah, tetapi tanpa syarat. Timbul pertanyaan kita sekarang, bagaimana caranya agar kita dapat merasa aman dalam lindungan Tuhan? Tentu jawabannya adalah hanya dengan menjadikan Tuhan sebagai benteng hidup kita. Benteng adalah bangunan tempat berlindung, bertahan dan tembok untuk menahan serangan musuh. Mengapa kita harus menjadikan Tuhan sebagai benteng hidup kita? Pertama, sebab ada musuh. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Belajar dari kehidupan Raja Daud, seperti manusia biasa lainnya, dia pun juga memiliki musuh dan lawan-lawan yang membahayakan nyawanya pada masa itu sebagai seorang raja di Israel. Daud dikhianati dan hendak dibunuh oleh anaknya sendiri, Absalom, pengikut-pengikutnya, bahkan ia juga ditinggalkan oleh ayah dan ibunya. Selain memiliki musuh dan lawan, Daud juga memiliki kesulitan-kesulitan dari yang paling kecil sampai yang paling besar sekalipun. Seperti halnya Raja Daud, kita pun yang hidup pada masa sekarang juga memiliki musuh, yakni si jahat yang siap untuk membunuh kita bahkan ketika kita ada dalam kandungan ibu kita, dan musuh kedua kita adalah orang-orang dengan maksud jahat. Namun satu hal yang pasti, Tuhan berjanji kepada kita bahwa senjata mereka tidak akan berhasil untuk menghancurkan kita, sebab Ia yang akan menghalau semua hal buruk itu dari hidup kita. Dialah benteng hidup kita. Kedua, agar mendapat perlindungan, Daud merindukan rumah Tuhan. Sebab di dalam rumah Tuhan, perlindungan Tuhan nyata. Dengan kata lain, kita dapat berkata bahwa dalam rumah Tuhan, sebenarnya kita sedang ada dalam perlindungan Tuhan. Wujud rumah Tuhan dalam hidup kita adalah tempat atau situasi di mana Tuhan hadir dan berkuasa. Kita memberikan otoritas penuh kepada Tuhan untuk berkuasa atas hidup kita. Ketika rumah Tuhan terwujud, maka perlindungan Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Kristuslah yang menjadi bait Allah, tempat hadirat Allah bagi kita. Di dalamnya kita tahu bahwa meskipun kita dihancurkan, harapan kita akan dunia yang baru tidak sirna. Tetapi pada umumnya, jika kita diserang, bukannya kita akan hancur, melainkan harga diri kita yang terancam. Makin kita berlindung pada Kristus, makin kita akan menyadari bahwa di dalam Dia kepala kita akan tetap tegak. Sekalipun kita difitnah atau diremehkan, hal itu semestinya didukung dan dikuatkan dalam persekutuan, yang juga merupakan bait Allah atau tempat hadirat Allah. Ketika kita membawa persembahan syukur atau pengakuan percaya kita atas perlindungan Tuhan, harga diri kita dikuatkan oleh dukungan saudara-saudara kita berdasarkan Allah sebagai terang, keselamatan dan benteng hidup kita. Ketiga, sebab ada kemenangan, maka sekarang tegaklah kepalaku.
mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam Alkitab versi terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kalimat tersebut dituliskan dengan kalimat jelas, yakni, "Sekarang aku menang atas musuh." Seperti Daud dalam perlindungan Tuhan, ia penuh dengan kemenangan. Jadi dari kisah hidup Daud ini, kita dapat belajar sebuah prinsip hidup dari firman Tuhan bahwa kemenangan kita ada pada Tuhan. Andalkanlah kuasa Tuhan dalam hidup kita. Pertanyaan lain yang kita gali adalah apa-apa saja tanda dari orang yang menjadikan Tuhan tempat perlindungannya yang aman. Ada beberapa tanda-tandanya, yakni: pertama, selalu terkoneksi dengan Tuhan. Penulis kitab Mazmur terkait dengan hidup yang selalu terkoneksi dengan Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus, menulis, "Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku, yang kupercayai." Jadi, tanda hidup orang yang menjadikan Tuhan tempat perlindungannya yang aman ialah bahwa ia selalu memiliki kerinduan untuk dekat dengan Tuhan melalui doa, persekutuan pribadi, memuji dan memuliakan Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta selalu taat melakukan firman-Nya dalam totalitas hidupnya. Kedua, selalu punya keberanian iman menghadapi tantangan hidup. Segala sesuatu yang buruk bisa saja menimpa kita dan kita tidak dapat menghindar dari semua keadaan yang buruk tersebut. Walaupun kita sebagai umat Tuhan, bukan berarti kita terluput dari tantangan, ancaman dan gangguan dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa ketika kita menjadi umat-Nya, kita bebas dari tantangan kehidupan. Namun, Tuhan berjanji bahwa Dia ada bersama dengan kita, memberikan dukungan rohani bagi kita, sehingga kita keluar sebagai pemenang atas semua problema kehidupan yang kita hadapi dan alami. Tuhan berjanji bahwa Dia selalu melindungi, membela dan membawa kita kepada kemenangan lepas kemenangan. Ketiga, selalu mendapat pertolongan dan pemberkatan dari Tuhan. Penulis kitab Mazmur terkait dengan selalu punya kasih kepada Allah dan sesama, menulis demikian, "Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku." Berdasarkan penjelasan di atas, maka kita menemukan bahwa alangkah beruntung dan berbahagianya kita yang senantiasa menjadikan Tuhan tempat perlindungan yang aman dalam hidup di bumi ini. Dikatakan demikian, karena ada jaminan yang pasti dari Tuhan Allah, kita Sang Pemilik, Pemberi dan Pemegang kendali kehidupan kita. Karena itu, teruslah berlindung kepada Tuhan sebab perlindungannya membuat hidup kita aman dan tentram. Apakah artinya bahwa Yesus Kristus adalah batu penjuru? Pada pola pembangunan kuno, batu penjuru adalah batu utama yang ditempatkan di pojok sebuah gedung. Batu penjuru biasanya merupakan salah satu batu yang terbesar, yang paling kokoh, dan yang paling akurat daripada bangunan lain. Alkitab menggambarkan Yesus sebagai batu penjuru yang di atasnya gerejanya akan berdiri. Ia adalah pondasinya. Ketika batu penjuru telah diletakkan, batu itu akan menjadi dasar bagi pengukuran lainnya dalam konstruksi gedung itu.
semuanya disejajarkan kepadanya. Sebagai batu penjuru gereja, Yesus adalah tolak ukur keselarasan kita. Kitab Yesaya mengandung banyak referensi mengenai kedatangan Sang Mesias. Di berbagai bagian ia dirujuk sebagai Sang Batu Penjuru. Sebagai contoh saja di Yesaya 28 ayat 16-17. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya, Aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya, tidak akan gelisah. Dan aku akan membuat keadilan menjadi tali pengukur, dan kebenaran menjadi tali sipat. Hujan batu akan menyapu bersih perlindungan bohong, dan air lebat akan menghanyutkan persembunyian. Pada bagian ini Allah sedang berbicara kepada penduduk Yehuda yang pencemooh dan sombong. Dan ia berjanji mengutus Sang Batu Penjuru anaknya yang akan menjadi dasar yang kokoh bagi kehidupan mereka. Hanya saja bila mereka mempercayainya. Di dalam Perjanjian Baru perumpamaan batu penjuru terus dipakai. Rasul Paulus menginginkan supaya jemaat Kristen Efesus mengenal Kristus dengan lebih baik. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapih tersusun, menjadi bait Allah yang kudus. Di dalam Tuhan, lebih dari itu, di dalam 1 Petrus 2 ayat 6. Apa yang disebutkan Nabi Yesaya berabad-abad sebelumnya dibenarkan dengan kata-kata yang serupa pula. Petrus mengajar bahwa Yesus, batu penjuru kita, telah dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Sang batu penjuru dapat diandalkan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Sayangnya, tidak semua orang ingin menyelaraskan diri pada Sang Batu Penjuru. Ada yang menerima Kristus, ada pula yang menolak Dia. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Ketika berita tentang kehadiran Mesias diketahui oleh orang Majus dari timur, mereka datang dengan membawa emas, kemenyan, dan mur. Namun ketika berita yang sama didengar oleh Raja Herodes di Yerusalem, ia bertekad membunuhnya. Sejak awal mulanya, Yesus adalah batu yang membuat orang tersandung, batu yang membuat mereka jatuh. Mengapa ada mereka yang menolak batu penjuru yang telah dipilih Allah? Pada dasarnya, mereka ingin mendirikan bangunan lain daripada yang dirancang Allah. Sama halnya dengan penduduk Babel yang memberontak melawan Allah dan mengupayakan proyek pribadi mereka. Semua yang menolak Kristus sedang mengabaikan rencana Allah dan memperjuangkan rencana mereka sendiri. Hukuman telah dijanjikan bagi barang siapa yang menolak Kristus. Orang yang jatuh pada batu itu akan hancur, dan orang yang ditimpa batu itu akan tergilas menjadi debu. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Bapa Surgawi, berilah aku keberanian untuk mengandalkan-Mu. Tolonglah aku percaya bahwa Engkau ada bagiku, seperti yang telah Engkau janjikan. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan.
Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.